Kau komentar ah. Masukin saya nih. Tuh. Siap-siap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur OTW Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini tim bisa berangkat eksplor, tentunya untuk melanjutkan misi dan juga untuk menghibur jenengan semua di rumah. Mohon maaf tadi malam kita memang libur eksplorasinya dikarenakan kita butuh juga istirahat. Kemudian kita juga menunggu informasi lengkap dari Eyang Seno terkait dengan siapa sebenarnya pemilik pusaka yang ada di rumahnya Pak Jaman. Kemudian kita juga menunggu informasi lain mengenai raja yang akan kita hadapi saat ini. Dan alhamdulillahnya untuk malam hari ini kita sudah ada janji dengan Eyang Seno. Eyang Seno mengatakan bahwasanya malam hari ini akan segera menemui kita, membawa strategi dan juga arahan-arahan mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya minta doanya dari sedulur semua, semoga malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita segera bisa menuntaskan masalah yang terjadi di rumahnya Pak Jaman itu, sedulur. Oke, berdoa dipersilakan. Untuk updatean mengenai Mas Tony, saat ini Mas Tony keadaannya sudah memulih, sedulur. Ini adalah bentuk pengalaman juga ya Mas Abdul ya. Karena memang Mas Tony ini bersikeras untuk bisa memperbaiki dirinya, kemudian menyiapkan dirinya agar bisa ikut eksplorasi begitu. Jadi ini bagian dari perjalanan belajar ya sedulur, jadi mohon dimaklumi. Kemudian kabar baik sedulur, dimana kemarin kita sempat berdiskusi dengan Eyang Seno untuk diadakan lagi mutiara hitamnya, dan alhamdulillah per tadi siang itu gelang sudah ada. Jadi bentukannya sih datangnya kayak gini ya, bentukannya butiran, jumlahnya itu 10 kalung, berarti 40 kali 10 ya, berarti 400 biji. Tapi kalau dijadiin kalung itu sekitar iya bener ya, bener. 10 bersekitar 10 kalung, pokoknya kan 40 sekalungnya. Nah, tapi ada yang saya jadikan gelang karena ternyata lebih mudah pakainya buat saya sendiri, pakai gelang daripada pakai kalung. Karena di sini juga kena mic ya, sering bunyi letak gitu. Itu dari ada benturan, jadi saya pindahkan ke sini. Buat sedulur yang mau di 085819055783. Oke, kita gaskan. Itu Mas, tok aja Mas, jangan lupa Mas. Oh iya nih Mas. Copit, Yakin ini kamu cupit? di sini saya tahu. Ah, Yakin ini cupit? ya yakin tuh kan sudah saya tandai tangannya kemarin. Nah ini kan nggak di sungai bos, jauh ini mah. Emang dia ini makhluk air Tul, tapi bukan berarti dia tidak bisa kesini loh Tul. Apalagi kan dia takut. Kemarin saya ancam, kalau misalnya kamu tahu sesuatu dan tidak bilang, saya sudah tarik kamu dan kamu akan saya apa? Oh ya mau Dia mungkin takut banget kayak gitu loh. bos. Lah bos emang bawa hadiahnya buat itu cupit? Dari kemarin juga udah bawa itu di celanamu kok. Emang mau sama ini sih bos? Es krimnya mau, coba kasih lihat dulu makanya. Iya jangan, walaupun nggak mau ya jangan bos. Gratis lah Tul. Gratis kali tapi makhluk kayak gitu loh bos. Sekarang kamu kalau ngucap-ngucap berapa sih sekarang? 250 Pak. Tahu. Enggak bos. Enggak. Saya lihat di TikTok bos. Ini Cak. Enggak. Saya enggak pernah sumpah. Saya enggak pernah. Sekarang nih, Bos mau nyari? udah nanya doang, buat pengetahuan aja berapa. Ya kalau enggak 300 ya 250 lah bos. Itu kayak gimana wujudnya?
Luar biasa bos, mantap. Jangan bahas itu, Tul. Kamu bahasin itu terus, biasaan. Iya bos, yang mancing-mancing ya. Nah, itu tuh, itu. Tuh kan, kamu sampai di sini juga. Bener bos. Nih, dibalikin ini. Nah, kan. Ini buktinya sampai sini, Tul. Sini kamu, masuk. Sebentar dulu. Apa? Kamu datang ke sini sendirian, kan? Sendirian. Terus sama siapa lagi sih? Ya, mau kamu diikuti sama anak buahnya si apa? Siapa? Kumitir? Kumitir, ya. Tidak lah. Saya nggak punya teman. Kamu sampai ke sini tuh mau ngapain? Jauh loh. Nyari Sungai ke sini jauh. Nyariin kalian. Nyariin kalian itu buat apa? Kemarin disuruh apa? Kamu saya suruh untuk mengintai dan mencarikan jalan untuk menuju ke kerajaan, kan? Ya. Nah, terus kamu udah bilang, terus kan saya bilang, kamu cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini udah banyak. Udah dapat saya. Yakin? Iya. Dalam 1 malam, 2 malam ini? Dapat. Apa itu? Hadiahnya tidak. Ingat baik kamu ya, kamu mau hadiah apa? Es krim. Nih, es krim nih, celananya nih. Kamu muat sendiri nih. Nih, kalau nyampe. Siapa? Udang. Udang. Tenang aja, kami bawa ini. Wah. Tapi harus informasinya itu yang jujur ya. Yang jelas. Dan Ini penting. jelas, ini penting. Ini mahal loh ini loh. Ini udang. Udang yang tingkatannya paling tinggi. Ya, udang. Udang kan? Ini. Ini. Dapat hadiah dulu. Ini udangnya Mama Sitem. Mama sih. Siapa? Mama Sitem yang punya. Mama Sitem namanya Sitem. Enak banget. Sitem. Informasinya apa? Nanti. Saya kan ini kemarin main di depan kerajaan. Sengaja. Main kepiting. Itu. Ya. Itu pas lagi di depan ada yang keluar dari dalam. Prajuritnya. Ya keluarnya dari dalam. Ya. Itu ngomong. Si Raja Kumitir katanya sedang menunggu manusia itu datang. Itu kapan itu? Kemarin. Kemarin. Bilang kayak gitu. Terus Saya dari kemarin ini nunggu kalian loh. lu ya jangan marah-marah kan. Datang. Gua nunggu kan kayak suruh ngapain, tinggal nunggu santai-santai di rumah. Akhirnya saya bolak-balik. Kamu bolak-balik ke sini? Kemarin ke sini malam. Pulang lagi. Ini malam ke sini lagi. Ini baru ketemu nih. Lah, kenapa harus bolak-balik? Kan kamu bisa tunggu di Wow. tunggu di rumah sampai kami datang baru kamu saya panggil. Nggak boleh, tapi saya itu nggak boleh. Maksudnya? Kan saya udah bilang, Raja Kumitir itu nunggu kalian datang. Lu ya kebenaran kan? Masalahnya di mana? Kalau sekedar menunggu doang ya kita. Ini nih. Emang dia mau ngapain? Si mau bunuh kamu. Mau bunuh saya, terus kamu khawatir sampai datang ke sini? Iya, nanti saya nggak dapet hadiah. Kamu berarti tidak khawatir, kamu khawatir sama udangnya aja berarti ini. Intinya dia menunggu saya. Kalau saya datang ke sana bakalan Belum sampai sana. belum sampai sana sudah Pokoknya di hutan setelah kamu lewati sungai. Kamu udah datang di situ. Ciri-cirinya kayak gimana? Siapanya? Rajanya. Serem. Pokoknya dia datang sama pasukannya berarti. Saya dengar sih sendiri. Sendirian. Dia mau menemui saya. Kita kami bertiga ini sendirian. Saya taunya sendiri. Bilangnya begitu, kamu dengarnya dari siapanya? Dari itu anak buahnya keluar dari kerajaan. Bilangnya gimana kata-katanya coba? Kan berdua ngobrol nih. Yang ngobrol ya masa cipok ya terus.
aja mau kemana itu kok siap-siap kelihatannya gitu. Ah, kondangan. Saya tadi dengar kalau sedang menunggu manusia yang mengganggu urusannya. Terus itu, terus apa lagi setelah itu? Menunggu di tepian sungai sana. Ah, Mau dibunuh. langsung. Hmm, Dia sendiri yang turun tangan. turun tangan. Kalau turun tangan gini berarti akhirnya. Ada dia yang masuk ke Iya, peperangan. Baiklah. Gede-gede. Ih. Kira-kira apa? Kamu berani sama saya sekarang? Enggak. Nih hadiahnya nih, udang, mama sitem. Kecil sih. Ah, Kan kamu kemarin bilang gede banyak. ini tuh udah digempet jadi kecil. Ini padahal banyak banget. Pertamanya tuh ya segini, Emang bisa? seember. Bisa lah. Canggih sekarang. Nih, mau buka sendiri apa tak bukain? Dibuka ini, dibuka sobek. Jangan dimakan plastiknya. Itu bungkus doang, dibuka dulu pelan-pelan. Enak kan? Mau. Hah? Mau. Udah lah, udah melanggar saya. Ini buka. Ah ya dibuka itu daunnya. Baunya enak kan? Ini siapa? Itu udang. Ih kok kayak gini? Hah? Ini udang digempet, namanya terasi. Terasi? Iya, tapi kan ini banyak udang. Kamu cium dulu ya, nih ya. Nih. Enak kan? Ini udang bikinannya Mama Sitem kecil. Iya, ini masih dibikin langsung pakai tangan, bukan pabrikan ya. Jadi harus ini lebih natural, lebih enak. Saya bawa udang, kalau ini susah lur, juga bau banget. Terasi? Udang? Ah, ini udangnya udah kering. Ini emang sedikit, nggak kenyang kan? Caranya ini tuh dipotesin, campurin ke tanah, tanahnya dimakan. Kenyang mau. Itu mas saya makan tanah. Tapi kan rasa udang. Udah jangan ngayal kamu, mau diambil nggak mau? Boleh? Ya boleh. Ini bisa di... Kamu satu ah. Kamu satu. Enggak, saya enggak makan udang ya. Udang kepiting itu enggak. Udah sana, bawa. Nanti kalau saya butuh datang lagi ya. Ini bawa ini. Gak ada yang lain. Dikasih yang bagus kok ngeyel, dikasih yang bagus Ini minta yang saya jelek. bawa berita bagus loh. Loh, emang ini bentuknya hitam kayak gini, tapi ini udang, kamu jangan ngeyel. Cipin. Mukanya cenayang monyet ya. Asik. Loh, kamu minta yang kayak gimana? Namanya udangnya kayak gitu ngeyel banget. Kamu makanya belajar ya biar enggak tolol kamu ini. Tapi enak. Ya enak. Kalau kamu di sini aja, saya lanjutkan perjalanan. Nah, pulang. Habisin. Oh, Ini habisin dulu. saya pulang. Kamu kalau pulang bawa kayak gini, teman-temanmu pada minta, paham? Saya makan semua. Terserah, tapi keluar, jangan pakai raga itu. Ini kebenaran malah Mas Abdul. Mas nggak bilang bawa terasi sih. Loh ya kan, kalau saya bilang gak bawa udang saya salah nih. Tapi nggak bakal ada yang nanya bawa terasi enggak gitu. Ini kan trik gitu loh. Lebih simpel, yang penting mau itu sedulur, dan kita tidak bohong kan ya gitu. Sedulur, ini apa namanya, informasi bagus, kita sudah ditunggu kebenaran ya, kita tinggal temui gitu. Yang jelas mereka sudah punya strategi, kita juga tinggal nunggu yang sana untuk menuturkan strateginya seperti apa. Kita mendekat dulu. Nyalain mas, kemungkinan dia mendekat nih. Begini sedulur, kita dalam perjalanan ke sungai yang kemarin, cuman saya merasakan ada satu sosok yang mendekat ke arah kita. Dan ini adalah sosok yang asing. Saya yakin saya belum pernah ketemu dengan makhluk ini. Hati-hati Bob. Dia adalah antek-anteknya si Kumitir ya.
Tuh. Udah mau madat itu, Mas. Pesan itu. Bukan, sedulur. Siapa, Mas? Saya juga baru merasakan energi seperti ini. Saya belum tahu ini positif apa negatif. Kelihatannya netral ini. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Iya benar. Saya Dana dan ini Abdul. Tongkat ini saya juga tidak tahu. Apakah jenengan tahu? Oh, ini tiba-tiba datang ke sini. Saya sedang dalam pertarungan, tiba-tiba tongkat ini muncul. Awalnya sih kayak gunungan hitam kayak gitu. Saya dilihat mata saya itu kayak gunungan wayang. Terus tiba-tiba jadi tongkat. Saya harus tahu. Loh, saya nggak tahu. Saya cari tahu di mana. Cari tahu di mana kita juga. Jenengan Kaget ini kemarin. siapa? Masuk, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yang. Saya ucapkan salam kembali. Saya bilang, kalian itu harus tahu apa yang kalian lakukan sebenarnya. Mengenai tongkat ini pun kalian harus tahu. Iya, kita juga kebingungan, Yang. Tongkat siapa ini, Yang? Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Windu Agung. Windu? Agung. Windu Agung. Nama saya Abdul Wibowo dan... Saya sudah tahu itu. Oh, iya. Kamu ini kan cucunya Seno. Oh. Iya, Yang, ya. Yang kenal Yang Seno? Ya, kenal. Kemarin Yang Seno mendatangi guru saya, Yang Cangkung. Beliau mengatakan bahwasanya kedua cucunya sedang berurusan dengan pusaka yang dimiliki oleh Yang Cangkung yang saat ini dikubur di dalam rumah anak cucunya itu. Iya, betul, Yang, benar. Nah, setelah Yang Cangkung mengetahui tentang hal itu, Yang Cangkung kemudian mengirimkan tongkat ini kepada kalian. Oh, ini milik Yang Cangkung? Ini milik Yang Cangkung. Yang Cangkung tidak menitipkan satu pesan pun untuk kalian. Akan tetapi Yang Cangkung ini menitipkan satu tongkat yang tentunya jika saya telaah itu tujuannya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cucunya itu. Masya Allah. Pantesan tongkat ini tiba-tiba datang di tengah pertarungan kita, ya. Untung saja kalian bawa. Tapi kalau bukan kalian, saya yakin ini tidak bisa dicabut pada saat itu. Karena datangnya itu kan dari dalam tanah. Iya, Yang, betul, Yang. Pada intinya seperti ini. Tongkat ini adalah sebuah senjata yang mungkin akan berguna untuk pertarungan kalian. Karena Yang Seno sudah mengatakan tentang apa yang sudah kalian jalani. Jadi, tongkat ini adalah keputusan terakhir untuk membantu kalian. Tapi kita, jujur, Yang, kita tidak bisa menggunakan ini, Yang. Tidak tahu caranya, Yang. Caranya, ini bukanlah tongkat yang memiliki ujung yang tajam. Akan tetapi dari ketumbulan itulah ketajaman disembunyikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tongkat teken ini atau tongkat penyangga ini
bukanlah tongkat penjaga biasa, akan tetapi ada tombak di dalamnya. Oh, terdapat tombak, Yang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh. Bila mana kita sudah berhadapan dengan musuh, musuh cenderung akan tidak menyadari bahwasanya ini adalah pusaka yang berbahaya. Dokter, lantas bagaimana, Yang? Cara agar tongkat ini menjadi tajam seperti tombak, Yang? Dia akan tajam ketika kalian pergunakan selayaknya tombak. Maksudnya, Dilempar, ditusukkan. Itu bisa langsung digunakan tanpa pembuka ataupun mantra apapun. Masya Allah. Ini hanya bisa digunakan satu kali. Satu kali, Yang. Satu kali. Gunakanlah kepada makhluk yang tepat. Gunakanlah di saat yang tepat. Apabila serangan yang kalian lontarkan meleset, maka itu akan menjadikan pusaka ini sia-sia. Jadi tidak hanya sekedar menusuk, tapi salurkanlah tenaga kalian di sini. Ketika tenaga kalian sudah mulai kalian rangsang terhadap pusaka ini, maka pusaka ini akan bekerja dengan sendirinya menjadi tajam. Tapi bila mana sudah kalian kerahkan kekuatan kalian dan tombak ini tidak segera digunakan, maka akan lebur dengan sendirinya, hilang tanpa bisa membuat kita merasakan manfaatnya sama sekali. Berarti harus memperhitungkan secara matang, Yang, ini. Harus matang. Bismillah, Yang. Insya Allah kita usahakan, Yang, untuk bisa menggunakan itu, Yang, dengan bijak. Saya ingin sedikit berbicara kepada kalian. Iya, monggo, Yang. Silakan, Yang. Saya mendengar banyak cerita tentang kalian yang disampaikan oleh eyang kalian, Eyang Seno. Jujur saya tertarik dengan kisah-kisah kalian itu. Waduh, tertarik, Yang. Karena di zaman-zaman seperti ini, manusia lebih cenderung memikirkan dunia dan juga tergila-gila dengan kekayaan. Mengingat kemajuan zaman semakin tinggi, banyak hal yang membuat manusia itu tergiur dengan dunia yang begitu singkat, kemudian tergiur untuk menjadi kaya dengan cepat. Ya, betul, Yang. Dan juga terjerumus ke dalam hal-hal yang sejatinya itu hanyalah Sebentar. buayan semata. Tapi masih ada segelintir orang yang rupa-rupanya masih mencoba mengetahui jati diri dan kemudian berusaha untuk menggali seberapa dalam dunia mengikat kaki mereka. Begini manusia, bukan bermaksud saya mau menggurui. Tidak apa-apa. Ini adalah bentuk kekaguman saya terhadap kalian. Saya hanya berpesan, atau lebih tepatnya mengingatkan, bahwasanya perjalanan batin ataupun spiritual itu akan membuat langkah kita menjauh dari rumah. Akan tetapi sejatinya dia akan mengantarkan kita pulang ke yang namanya sejatinya rumah. Betul, ya. Maksudnya bagaimana? Apakah dirimu mengetahuinya? Makna dari kata-kataku barusan. Gimana, ya? Saya nangkep, ya. Cuma Boleh kita bicarakan untuk bertukar pikiran. boleh, ya, boleh, mau, ya. Apa pendapatmu mengenai kata-kata barusan? Ya, karena sejatinya spiritual itu kan ada yang sesuatu itu harus dilakukan secara menyepi sendiri gitu, ya. Terus harus di alam yang sesungguhnya, yang Kemudian, ya untuk
menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Menemukan jawaban di situ yang. Pak, akan tetapi mungkin kurang lengkap begini. Manusia ini kita adalah sedang melakukan pembicaraan ya. Jadi kita boleh tukar-menukar pikiran. Maksud kata-kata yang saya lontarkan, di mana perjalanan spiritual akan membuat kita melangkah menjauh dari rumah. Padahal sejatinya kita sedang melangkah untuk pulang. Ya, Dalam perjalanan spiritual, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kenyataan yang membuat kita menjauh dari rumah. Ya. Akan tetapi justru perjalanan kita menjauh dari rumah itu adalah perjalanan kita menuju pulang. pulang yang sesungguhnya maksudnya. Pulang yang sesungguhnya. Kita menemukan rumah kita yang sejatinya, yaitu adalah jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, yang memanusiakan manusia dan mengagumi Tuhan. Kita terkadang harus menjalani kehidupan yang begitu sangat terpontang-panting, akan tetapi seorang musafir spiritual ya, itu akan memetik semua buah ataupun hikmah yang ada di dalamnya. Ya. Luar biasa ya. Ingat, kita ini hanyalah bayangan dari cahaya Tuhan. Saya memang bukan manusia, tapi saya bukan juga musuh manusia. Iya, Semoga kita bisa bersahabat nantinya. ya, ya. Saya usahakan ya. Adakah pesan yang ingin kalian sampaikan kepada guru saya, Eyang Cangkup? Untuk pertama terima kasih ya, karena sudah memberikan tongkat ini yang dipercayai kepada kita gitu yang. Sekali lagi ya, saya hanya mengingatkan Ya, bahwa pusaka ini ketika sudah tepat menancap kepada musuh, maka pusaka ini juga akan ikut terbakar ataupun lebur. Jadi kalian jangan bingung ataupun jangan khawatir, karena memang cara kerjanya seperti itu. Ya, terus pesan lagi nih yang memang kita tidak tahu apa pusaka yang sudah disimpan sama Eyang Jangkung ini kan. Kita juga tidak pernah mengetahui Eyang Jangkung ini sebenarnya siapa. Tapi kita akan berusaha mencoba membantu untuk menjaga peninggalan dari Eyang Jangkung ini. terima kasih banyak. Akan saya sampaikan. Untuk saat ini, mungkin kalian semua belum memiliki kesempatan untuk bertatap wajah langsung dengan beliau. Tapi beliau juga mengungkapkan ingin bertatap wajah dengan panjenengan semua. Akan tetapi, waktu yang berjalan saat ini belumlah menjadi kesempatan yang tepat. Pada intinya beliau juga mengagumi keberanian kalian. Saya pamit. Semoga kita bisa menjadi sahabat ke depannya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah kita dipermudah ini Mas Abdul. Saya kira siapa Mas tadi? Cuma hati-hati nih, ini mau tiba-tiba Nyalurin energi. nyalurin energi untuk nyerang loh ya.
kita naik lagi ke atas. Habis itu kita turun baru ketemu sama sungai ya kan? Ya sungai. Mas Rain ini kak, saya saja Cil. Ini Bos hati-hati bos, nanti saya loh. alirin energi di situ kepake. Tenang aja Dul, saya itu ahlinya Dul. Kamu lihat aja nanti. Tetap tetap ikuti kami lur ya. Jangan ikuti Abdul, sesat itu sesat. Maksudnya ikutin explore kita gitu bos. Ya kalau ikutin Abdul itu lu kentut bau banget. Ke arah mana Dul? Ke arah mana Dul? Ini mas. Ini ternyata wujudnya. Hati-hati Dul, tongkatnya. Siap bos. Apa yang sebenarnya kau inginkan sampai kau mengejar-ngejar kami? Tongkat. Benar kan? Ngincer ini bos ya. Kenapa dengan tongkat ini? Oh, temanmu yang kemarin. Lah, saya juga tidak tahu itu tongkat apa. Temanmu juga tidak tahu. Kita sama-sama bingung. Dia tidak mau ambil, ya sekarang saya ambil. Kok sekarang jadi diminta itu kan? Mana temanmu yang kemarin? Suruh ke sini. Buat kamu. Ini mau buat rajamu. Buat hadiah kenang-kenangan. Oh, kalau kamu ngeyel, ya sudah. Saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus dirimu. Hah? Oh begitu. Gimana bos? Dia mengajak damai dengan catatan tongkatnya diberikan. Ini pesan langsung dari raja. Raja siapa? Iya, betul. Tapi kami tidak mau ajakan damai itu. Oh, beres cepet kan? Mantap bos. Itu gelangnya bos, nggak balik. Kembali kau sini. Tenang saja. Aman kalau sama Bos Koroma. Bos Koro itu dikasih pusaka apapun bisa pakainya. Caranya gimana bos? Lah, Caranya? Ya. Kalau saya kasih tahu ke kamu nanti kamu ngalahin saya lagi. Ya enggak bos. Wah, kamu bakalan pamer nanti ke Ica nanti. Enggak. Iya sombong jatuhnya, nggak boleh. Enggak bos, saya enggak pamer bos. Bisa jadi nanti ya. Kalau ada orang seperti saya, itu punya kekuatan seperti saya, sombongnya itu lebih dari saya. Pasti bos, itu pasti. Kalau saya kan, ya emang saya sedikit. Ya, tapi kan bisa, sombong-sombong gini kan bisa. Kalau orang lain yang bisa, sombongnya lebih dari saya gitu loh. Bisa, Bos. Kayak kamu, misalnya makanya saya tidak ajarin ke kamu. Oh, astagfirullahaladzim. Segitunya bos. Udah mati diludahin lagi ya. Dari arah sana. Sana bos. Ini gede banget, kemungkinan ini rajanya. Kita harus hati-hati bos. Apalagi kita udah ditunggu kan katanya kan. Siap-siap ya, persiapkan tongkatnya. Kita akan hadapi dia. Baiklah sedulur. Saat ini kita merasakan satu energi mendekat, satu tapi gede banget ke arah kita. Kemungkinan ini adalah kumitir. Kalau saya yakin ini kumitir. Ini baru nongol setelah sekian lama ini. Kita bolak-balik ke hutan tidak pernah merasakan yang seperti ini kan? Iya bos. Aduh bos, ini gimana bos? Dah tenang, kamu buka saja badanmu. Ini jelas raja dari pakaiannya. Kau kumitir ah. Masukin saya nih. Tuh. Siap bos. Masuk dulu. Tuan Raja Kumitir. Ya. Jadi kalian.
jenengan sedang menunggu saya. Jadi ini manusia jompo Apa maksudmu, Jompo? berjalan saja, membutuhkan bantuan. Ya, saya capek soalnya. Untuk sampai ke sini saya harus naik gunung, turun gunung, melewati sungai. Dan alhamdulillahnya sekarang sampean mau menemui kami. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mempermudah kami. Apa yang kalian cari sebenarnya? Saya hanya ingin berunding dengan jenengan. Tapi anak buah jenengan yang mungkin di bawah perintah jenengan itu menyerang saya. Padahal kalau jenengan mau menemui saya dengan cara baik, ya tentu anak buah jenengan tidak akan lebur satu persatu. Sebenarnya seperti itu. Saya pikir anak buahku terlanjur membenci dirimu Oh, berarti karena mereka ini sudah saya perintahkan sejak lama. Jadi jika ada sedikit kekacauan ataupun gangguan, mereka akan merasa marah. oh, berarti di luar kendalinya jenengan. Ya, Oh, berarti jenengan sosok yang bijaksana juga sebenarnya ya. tidak. Itu terlalu berlebihan. Jenengan paling kuat di sini. Saya tidak merasa. Tanpa bantuan mereka, saya tidak ada apa-apanya. Terus maukah jenengan yang bijak ini menarik semua pasukan jenengan dan berhenti mengirimkannya ke rumah Pak Jaman? Untuk pusaka itu, Benar. kami ini sebenarnya tidak ingin mengambil pusaka itu untuk kami. Oh, tidak. Apakah sampean berhubungan dengan dukun? Maksudnya bukan berhubungan yang seperti apa, kayak ada komunikasi atau ada urusan. Ada. Tapi dia hanya menyampaikan untuk pusaka itu saja. Kalau sampean berkata bahwa saya tidak menginginkannya, lantas untuk apa sampean mengirimkan pasukan ke sana? Kami hanya menjaga. Menjaga? Bukankah tempat itu memang sudah dijaga? Saya merasa tempat itu masih tidak aman. Gantian saja ya, kalau misalnya sampean merasa khawatir dengan pusaka itu, biarkan kami yang menjaganya. Pasrahkan aja pada kami. Sampean tarik pasukan sampean. Apakah kau yakin diriku kami akan mempercayai dirimu? Tentu. Sampean bisa menunggu atau mengawasi kami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kami tidak akan mengambilnya ataupun membiarkan makhluk lain mengambilnya. Tidak. Biarkan kami saja. Kenapa harus sampean dan pasukan sampean? Sebenarnya apa pusaka di dalamnya? Kami tidak tahu apa isi pusaka itu. Lantas kalau tidak tahu, kenapa sampean bernafsu sekali untuk mengetahuinya atau mengambilnya? Saya hanya ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam sana. Hanya untuk mengetahui saja. Kalau sudah Ya. tahu terus, Tentunya akan kami kembalikan. ayo kita buka bersama-sama. Saya bisa minta izin untuk sekedar mengetahui apa isinya saja. Kau akan membuka itu Ya, bersama-sama iya, dengan diriku. tentu. Tapi setelah itu kamu harus berjanji dan akan pergi dari rumahnya Pak Jaman, termasuk pasukanmu itu. Ya, kami sangat kesulitan. Bahkan untuk masuk saja, kami tidak mau. Nanti kita bukanya bareng dengan Eyang Cakung.
Kan dia pemiliknya. Bukankah pusaka itu sudah dibiarkan olehnya? Tapi kalau miliknya mau dibiarkan terus diambil lagi, mau dibiarkan selama-lamanya, itu kan hak pemilik. Dan sedangkan saya sudah menemui pemiliknya, pemiliknya mengatakan harus tetap dijaga. Kalaupun penasaran ya kita akan melihatnya langsung bersama yang jagungnya sendiri. Lantas di mana dia? Saya belum tahu beliau di mana, tapi insya Allah saya bisa menunjukkannya di lain waktu. Kupikir kau sudah tahu. Mau apa tidak? Bagaimana kalau kita berdua saja? Oh, tidak bisa. Saya takut kau berkhianat. Tidak. Yakin. Ayo. Rantai sudah siap, Cil. Rantai. Saya sudah menyiapkan ini semua, makhluk licik. Sebelum kau melawan serangan. Sudah saya katakan, mari buka pusaka itu bersama-sama. Sesuai yang saya bayangkan. Kau tahu, kami ini sudah mengincar pusaka itu sejak lama. Begitu ya. Sebenarnya pusaka apa itu? Sudah saya katakan saya tidak tahu. Kau bisa mencari tahunya di tempat yang berbeda. Tidak. Saya harus mencari tahu itu. Langsung kepada pusaka itu. Aduh. Saya beri satu kesempatan lagi. Coba. Tidak. Apakah penawaran itu tidak berlaku? Rantai. Aman, Mas? Ini masuk lama banget sama Mas. Enggak. Cuma sebentar. Tapi kok lemas langsung aku. Itu semoga kita nggak salah makhluk ini. Saya coba mengulur, Cil. Saya memastikan ini kita tidak salah makhluk. Saya yakin ini udah benar. Tongkatnya kemana, Bos? Udah dipakai tadi. Nah, ini udah pasti asli nih rajanya. Oh, saya tidak yakin ya. Nah, terus gimana, Bos? Hah? Kalau belum rajanya gimana, Bos? Ini. Jadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan khawatir. Apa yang kalian lakukan sudah benar. Ini yang asli, Yang? Ya, ini yang asli. Alhamdulillah. Materi namanya. Dan
memang sejatinya tongkat itu diciptakan atau dibuat ya, itu hanya khusus untuk komite itu sendiri, mungkin teman. Tapi barusan yang menyampaikan itu siapa namanya ya? Windu Agung. Oh, yang Windu Agung. Nah, itu temennya yang apa gimana ya? Ya, itu kita berunding itu sama yang Cakung juga. Tapi memang disuruh untuk mengatakannya seperti itu agar kalian lebih hati-hati saja. Lebih waspada begitu. Tapi kalau itu tadi bukan komiter tidak akan meledak. Kalau selain komiter enggak Tidak akan meledak, berarti itu sudah benar. Gitu ya, benar seterusnya. Nah, sekarang saya tinggal minta tolong kepada kalian. Ini kan sudah selesai. Kalian besok ikut saya. Loh, kemana yang? Nah ini dari hasil penyelidikan sebagai kurir. Ya, Oh, tukang dapat barang. Ya. Pokoknya tak ikut saja besok ya. Siap yang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di sini yang. Waalaikumsalam. Nah, bener mas. Alhamdulillah. Tadi kayaknya. Untungan saya peka. Oh, tadi pas aja ragu kok. Aku untuk merayakannya tuh. Takut jadi kira sombong. Oh, iya. Lo tahu aja ini. Mari gini bos. Pulanglah. Kalau ada bosnya cepet lah. Balik ngapa nih kene? Balik apa nih kira? Tengkulmu ndas ya kan? Ya, matiin aja. Matiin. Matiin. Ya, bicara masalah yang pentingnya. Oke bos. Udah matiin.